Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Kamis, tanggal 24 April 2025, hari Kamis dalam Oktav Paskah. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah mempersatukan berbagai bangsa dalam iman akan nama-Mu dan melahirkan kami kembali dalam air pembaptisan. Semoga kami tetap bersatu, baik dalam iman maupun dalam karya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 35 sampai 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.
kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar bagaimana dua orang murid yang telah mengalami pertemuan dengan Yesus di jalan menuju Emmaus kembali ke Yerusalem untuk memberitahukan kepada para murid lainnya. Ketika mereka menceritakan pengalaman iman mereka, Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil ini, saya mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal. Pertama, kehadiran Yesus yang mengubah segala-galanya. Ketika Yesus muncul, para murid merasa ketakutan dan bingung. Namun Yesus segera menenangkan mereka dengan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kehadirannya membawa damai dan menghilangkan ketakutan. Ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap situasi sulit, kehadiran Yesus selalu membawa harapan dan ketenangan. Yang kedua, kita dipanggil untuk bersaksi. Yesus tidak hanya menampakkan diri untuk menghibur para murid, tetapi juga untuk mengutus mereka. Dia berkata, "Kamu adalah saksi-saksi dari semua ini." Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksinya di dunia ini. Kita harus membagikan pengalaman iman kita dan memberitakan kabar baik tentang keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal ketiga yang bisa kita renungkan adalah bahwa Yesus menjelaskan kepada para murid bagaimana semua yang terjadi adalah penggenapan dari kitab suci. Ia membuka pikiran mereka agar dapat memahami tulisan-tulisan para nabi. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk mendalami kitab suci agar kita dapat memahami rencana Allah dalam hidup kita dan sejarah keselamatan. Dengan demikian, kitab suci sebagai sumber wahyu Allah hendaknya kita selalu renungkan agar kita semakin memahami dan mengerti siapa itu Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal keempat yang dapat kita renungkan adalah soal Yesus menjanjikan Roh Kudus. Yesus mengingatkan para murid tentang janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan diberikan kepada mereka. Roh Kudus adalah penolong dan penguat kita dalam menjalani hidup sebagai pengikut Kristus. Kita tidak sendirian dalam misi kita. Kita memiliki kekuatan dari Allah untuk melaksanakan panggilan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Maka marilah kita terus merenungkan perjalanan hidup kita, merenungkan pesan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Injil pada hari ini. Kita dipanggil untuk hidup dalam damai yang diberikan oleh Kristus untuk menjadi saksinya di dunia dan untuk mendalami kitab suci agar kita dapat memahami rencananya. Mari kita selalu bersyukur atas janji Roh Kudus yang menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Semoga kita selalu siap untuk membagikan kabar baik ini kepada setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita, sehingga
melalui hidup kita, melalui kesaksian kita, banyak orang dapat mengenal dan mengalami kasih Kristus dan memperoleh rahmat keselamatan. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.